Selamat hari Minggu bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah sampai pada Minggu Rogate, artinya berdoa. Dengan demikian, kita yang dikasihi Tuhan, marilah kita serukan dalam doa kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyampaikan puji-pujian kepada Allah Tuhan kita. Itulah doa dan ucapan terima kasih kita kepadanya. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 419 ayat 1 dan 3. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya Engkau kami ikut di sepanjang jalan hidup, tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu. Bila ditekan duka dan beban, bagi kami dan sesama, oh berilah ketabahan dan tunjukkanlah akhir yang cerah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya, haleluya, Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu, Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 457 ayat 1. Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang menjadi hukum Tuhan bagi kita pada Minggu Rogate hari ini yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus membagi kamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 453 ayat 1 sampai 2. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan Allah, sekarang kami datang ke hadapan-Mu, kiranya Engkau berkenaan menggenapi janji-Mu. Lindungilah kami orang-orang yang berlindung dalam dan berserah kepadamu. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu, mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihani kami dan dengarlah doa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Engkau melihat penderitaan yang sedang terjadi di muka bumi ini akibat pandemi COVID-19 yang semakin membuat kami gentar dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, penderitaan ini sudah semakin terasa di tengah-tengah bangsa kami dan juga dunia ini. Sudah begitu lama kami tidak boleh berkumpul di gereja-Mu bersama-sama dengan warga jemaat-Mu. Kami sudah semakin rindu berkumpul bersama sanak saudara kami, karena sudah begitu lama kami harus tinggal dan bekerja
dari rumah kami masing-masing juga sangat berpengaruh bagi kehidupan kami setiap harinya. Kami merasa khawatir akan makanan kami karena kami tidak dapat bekerja seperti biasanya. Begitu banyaknya sahabat dan keluarga kami yang harus berhenti dari tempat mereka bekerja karena perusahaan yang harus ditutup. Ya Tuhan, kami di hadapan-Mu, kini kami bersembah sujud dengan jari tangan kami, juga dengan kepala kami. Kasihani kami, enyahkanlah ya Tuhan COVID-19 itu dari muka bumi ini. Segeralah ya Tuhan mendengarkan jeritan kami, agar secepatnya kami sembuh dan kembali mengerjakan pekerjaan kami. Terutama supaya kami kembali dapat berkumpul di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, berkati pemerintah kami, para medis, dan mereka sedang bekerja siang dan malam untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang terserang virus corona. Kuatkanlah mereka, jangan biarkan mereka dalam ketakutan. Mereka adalah alat-Mu di dunia ini, agar rencana keselamatan yang daripada-Mu segera terwujud. Biarlah ya Tuhan kami saling berdamai, pemerintah dengan rakyat, agar kami bersatu hati untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona di dunia ini. Untuk itu kami tunduk di bawah tangan-Mu yang penuh pengampunan. Hapuslah segala dosa kami, juga dosa saudara-saudara kami. Hanya kepada-Mu lah kami datang, sebab kami yakin hanya kepada-Mu. Berilah kami bekal kehidupan setiap hari, dan lepaskanlah kami dari penderitaan yang sedang terjadi. Kuatkan dan hiburlah kami yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Dengar dan terimalah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 408 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Berilah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak.
Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 402 ayat 1 dan 2. Pengakuan iman percaya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, untuk warta jemaat minggu ini kita dapat di dalam WA yang telah dikirimkan oleh situa masing-masing wilayah dan bisa kita baca di sana. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 448 ayat 2. Baik suka bahagia
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pertama-tama kami menyampaikan Shalom. Selamat hari Minggu. Suara Allah dalam ibadah kita minggu ini yang tertulis dari kitab 1 Tawarikh pasal 17 dari ayat 16 hingga kepada ayat yang ke-27. 1 Tawarikh pasal 17 dari ayat 16 hingga kepada ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah, apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, ya Allah, ya, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapatkan nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu, sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati
keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya jemaat HKBP Serengseng Sawah dimanapun berada, karena situasi dan kondisi yang masih kita hadapi pada saat ini, kita tidak boleh beribadah di gereja bersama-sama, tetapi kita mendengarkan firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Pada saat ini kita telah diperdengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu doa ucapan syukur Daud. Bagaimana Daud selalu bersyukur di tengah-tengah kehidupannya kepada Tuhan. Karena Daud merasakan apa yang telah diperbuat Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Sekaligus dia menyatakan bahwa Tuhan baik di dalam hidupnya, bahwa Tuhan baik di tengah-tengah keluarganya, bahwa Tuhan baik di tengah-tengah pemerintahannya. Bagaimana Daud mensyukuri atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih, saya pernah membaca sebuah buku yang diterbitkan dan dikarang oleh Andar Ismail, dan ada yang menjadi judulnya adalah Selamat Pagi Tuhan. Itulah judul yang dituliskan oleh Andar Ismail dalam satu buku, Selamat Pagi Tuhan. Ada sebuah kalimat yang saya baca dalam buku tersebut yang mengatakan, jangan berdoa ketika sempat, tetapi sempatkanlah untuk berdoa. Jangan berdoa ketika sempat, tetapi sempatkanlah untuk berdoa. Yang artinya, ibu bapa dan saudara-saudaraku yang kekasih, doa adalah merupakan pokok utama dari kehidupan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Doa itu adalah merupakan pokok utama dari kehidupan orang percaya. Karena sekarang ini banyak orang yang berdoa ketika dia sempat. Dia berdoa kepada Tuhan ketika mau tidur, kalau sempat berdoa. Kalau tidak sempat, tidak berdoa. Ada juga orang kita melihat ia mau makan, dia berdoa. Ketika dia sempat berdoa, mau makan. Tetapi ketika tidak sempat berdoa kepada Tuhan pada waktu makan, dia tidak berdoa. Kalau tidak sempat, dia tidak berdoa mau makan. Padahal sebenarnya yang Tuhan inginkan bukanlah demikian. Yang Tuhan inginkan adalah kita harus memberikan waktu. Kita harus menyempatkan, memberikan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Kita harus wajib memberikan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Artinya, ibu bapa dan saudara-saudaraku yang kekasih, tuangkanlah dulu waktu kita pribadi lepas pribadi untuk berdoa. Tuangkanlah dulu untuk berdoa, untuk mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita.
bukan lagi berdoa ketika kita sempat. Kita yang harus memberikan waktu yang khusus untuk berdoa, untuk mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, atas segala kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, atas segala pemberian Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, atas segala keberhasilan dalam usaha kita, dalam kehidupan kita, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Minggu kita adalah Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Tujuan dari doa bukanlah untuk memberitahu kepada Tuhan tentang kebutuhan-kebutuhan kita, tetapi berdoa adalah untuk mengundang Tuhan agar mengatur hidup kita. Doa terutama memerlukan hati, bukan suara. Yang jelas tanpa hati, kata-kata tidak berarti. Daud berdoa kepada Tuhan, dan di dalam doanya dia berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah?" Kita baca dalam ayat yang ke-16. Artinya Daud mengenal dirinya di hadapan Tuhan dan mengenal serta merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Kalau kita memperhatikan perikop ini, bagaimana seorang Daud bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Ketika Daud sudah berhasil mendirikan istana yang begitu megah, ketika Daud sudah berhasil mendirikan istana yang begitu sangat-sangat indah, maka dia bersuka cita ketika istana itu berhasil dia dirikan dengan begitu megahnya. Dan dia berjanji dalam hidupnya ingin mendirikan bait Allah untuk tempat tabut perjanjian Allah, supaya tempat tabut perjanjian Allah harus lebih megah dari istana yang dia dirikan itu. Dia mau mendirikan bait Allah harus lebih indah, harus lebih megah dari istana yang dia dirikan. Itu merupakan niat daripada Daud sendiri. Dan niatnya itu dia sampaikan kepada Nabi Nathan. Niatnya itu dia sampaikan kepada Nabi Nathan, supaya Nabi Nathan yang menyampaikan kepada Allah niatnya itu sendiri, rencananya itu sendiri kepada Allah. Ketika Nathan menyampaikan apa yang menjadi niat daripada Raja Daud sendiri, rencana Daud untuk mendirikan rumah Allah sebagai tempat tabut perjanjian Allah, apa yang menjadi jawab Allah? Apa yang dikatakan Allah kepada Nathan? Yang jelas dikatakan Allah kepada Nathan, tidak, bukan dari dia, bukan dia yang mendirikan. Nathan juga disuruh oleh Tuhan untuk menyampaikan bahwa untuk mendirikan bait Allah itu bukan dia sendiri, tetapi dari keluarganya. Makanya dikatakan, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Walaupun ada kesempatan dalam hidupnya, dia merasakan sudah mau merencanakan suatu hal yang indah, yang baik, tetapi Tuhan mengatakan tidak. Makanya Daud mengatakan, siapakah aku ini ya Allah? Daud mengenal dirinya di hadapan Tuhan dan mengenal serta merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Pengenalan inilah yang menggerakkannya kepada suatu pengakuan yang jujur,
yang tulus bahwa sesungguhnya Tuhan sendirilah yang menentukan, menjamin masa depannya. Dengan pengenalan ini, Daud membangun sikap berserah diri hanya kepada Tuhan melalui doa syukurnya. Ibu bapa dan saudara-saudaraku yang kekasih, kadangkala memang di tengah-tengah kehidupan kita ini, apa yang dialami oleh Daud sendiri boleh kita alami. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, mungkin juga ada di antara kita mengatakan, kalau orang lain diberikan Tuhan berkatnya satu, lalu kita mengatakan, kalau yang sana diberikan Tuhan berkatnya satu, saya lebih baik dari dia, saya lebih rajin berdoa kepada dia, saya selalu melakukan apa yang dikehendakkan Tuhan dalam hidup saya, bahwa saya boleh diberikan Tuhan 2. Kalau yang lain diberikan Tuhan 3, kenapa saya tidak diberikan 5? Karena saya pantas menerima itu semuanya. Karena saya berdoa selalu kepada Tuhan. Karena saya selalu mendengarkan firman Tuhan. Saya berbuat baik. Tetapi Daud tidak demikian. Daud mengatakan, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dengan pengenalan Daud, dia membangun sikap berserah diri hanya kepada Tuhan melalui doa syukurnya. Artinya ibu bapa dan saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa Daud selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan itulah yang diinginkan Allah dalam hidup kita ketika kita berdoa, harus selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudaraku yang kekasih, ada memang satu keluarga, boleh kita katakan, keluarga ini memang seorang ibu, dia rajin ke gereja, dia rajin berdoa, tetapi bapak ini tidak pernah berdoa, tidak pernah ke gereja. Ketika hari Minggu, ibu ini pergi ke gereja dan bapak tinggal di rumah, hanya tidur-tidur saja. Sepulangnya ibu ini dari gereja, dia memperhatikan masuk ke rumah, bapak ini hanya nonton TV saja. Tidak ada dikerjakan apapun di rumah. Piringnya saja, karena makanan sudah disediakan oleh ibu ini ketika dia pergi ke gereja, piringnya pun tidak sempat untuk disimpannya ke tempat penyucian piring. Tetapi dibiarkan begitu saja. Apa yang terjadi dalam kehidupan ibu ini? Seperti ibu orang Batak pasti mengeremengi. Pasti ya berkata-kata terus tentang apa yang dilakukan ibu, apa yang dilakukan oleh seorang ayah yang tidak peduli, tidak beribadah, tidak pernah berdoa. Selalu dibuat kata-kata kepada bapak ini. Apa yang terjadi? Karena begitu remengnya ibu ini, lalu bapak ini menjawab, kau tidak seorang yang beriman, kau rajin berdoa, kau rajin beribadah, tetapi tidak kau lakukan apa yang seperti yang kau doakan. Tidak kamu lakukan seperti apa yang kamu dengar di gereja. Imanmu tidak kau nampakkan. Itulah sambutan dari seorang bapak. Ketika seorang ibu menegur apa kelemahan-kelemahan seorang bapak di tengah-tengah keluarga yang tidak peduli, tidak mau berdoa, tidak mau rajin ke gereja. Tetapi apa yang menjadi jawaban dari seorang ibu? Yang menjadi jawaban seorang ibu, untunglah saya seorang yang rajin berdoa kepada Tuhan. Untunglah saya seorang yang rajin beribadah kepada Tuhan.
Kalau saya tidak orang yang berdoa kepada Tuhan, kalau saya tidak mau mendengar firman Tuhan, rajin ke gereja, pasti dalam tingkah Bapak ini, Bapak saya sudah tebas, Bapak sudah saya kampak. Tetapi untunglah saya orang yang berdoa, untunglah saya orang yang rajin ke gereja, saya menahan diri saya walaupun apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Artinya orang yang beribadah, orang yang berdoa, berserah diri itu berarti menerima sepenuhnya apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Berserah diri berarti menerima sepenuhnya apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Artinya menyelaraskan segala perbuatan atau tindakan kepada kehendak Tuhan. Daud memiliki kerinduan yang sangat begitu hebat untuk membangun bait suci. Namun desakan kerinduan ini ditaklukkan demi mengikuti suara dan rencana Tuhan. Walaupun kita katakan ada momen dalam kehidupan Daud sendiri sudah melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, melakukan kasih, bukan berarti tidak ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Daud sendiri sebagai raja. Banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Daud sebagai raja. Karena di sekitar dia adalah orang-orang yang benar-benar tidak percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, di dalam firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini adalah merupakan perenungan penting bagi kita untuk melihat kembali apa yang menjadi muatan doa yang kita ucapkan. Apakah doa yang kita sampaikan selama ini adalah bentuk ucapan syukur atas segala perbuatan Tuhan kepada kita? Atau hanya deretan keinginan-keinginan? Atau urutan tuntutan kebutuhan hidup kita yang kita ucapkan, yang kita sampaikan? Oleh sebab itu doa bukan berarti memaksa Tuhan untuk memenuhi segala kehendak kita, namun menaklukkan diri untuk menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ada seorang anak ini begitu sayang kepada binatang yang dia pelihara. Ketika binatang yang dia pelihara ini sakit, karena dia mempercayai binatang juga adalah makhluk yang dikasihi oleh Tuhan seperti manusia. Itulah pemikiran dari seorang anak bahwa binatang itu juga ciptaan Tuhan dan yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kucing yang dia pelihara ini sakit, lalu dia pergi ke rumah seorang pendeta dan mengajak pendeta untuk mendoakan. Dan dia ajak pendeta ini, "Pak Pendeta, tolong kita sama ke rumah kami dulu. Ada yang perlu untuk Bapak doakan. Ada yang perlu untuk pendeta doakan." Dengan sigapnya pendeta ini memakai pakaiannya seorang malim, dan mereka pergi bersama-sama dengan anak ini ke rumah. Lalu sampai di rumah, pendeta ini mengatakan, "Siapa yang sakit yang perlu untuk kita doakan?" Lalu anak ini mengatakan, memperlihatkan
yang perlu untuk kita doakan adalah ini dia tunjuk kucingnya yang lemah. Dengan begitu rasa jengkelnya Pak Pendeta ini, hanya kucing yang untuk didoakan. Dia mengajak pendeta hanya untuk mendoakan kucing. Lalu Pak Pendeta dengan rasa kesalnya mengajak anak ini, mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu. Bila kucing ini hidup, biarlah dia hidup. Bila kucing ini mati, biarlah dia mati. Amin. Itulah yang menjadi doa seorang Bapak Pendeta. Dia katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah kehendak-Mu. Bila kucing ini mati, biarlah dia mati. Ketika kucing ini hidup, biarlah dia hidup. Memang apa yang terjadi? Kucing ini memang sehat kembali. Lalu 1 bulan kemudian anak ini mendengar bahwa Pak Pendeta itu sakit karena ada warta di gereja. Lalu anak ini berangkat ke rumah Pak Pendeta. Kenapa Pak Pendeta? Dia katakan kepada Pak Pendeta yang berbaring di tempat tidurnya, saya sakit. Lalu anak ini mengatakan, kita berdoa Pak Pendeta. Lalu dia katakan juga di dalam doanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah kehendak-Mu. Jika pendeta ini ingin hidup, biarlah dia hidup. Jika pendeta ini mau mati, biarlah dia mati. Itu yang menjadi doa dari seorang anak. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, itu yang kita katakan kemudian memang Bapak Pendeta itu juga sehat. Artinya kehendak Tuhanlah yang jadi dalam kehidupan kita. Jangan memaksa Tuhan untuk memenuhi segala kehendak kita. Tetapi ketika kita berdoa, menaklukkan diri untuk menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, demikian juga halnya hidup orang percaya, beriman, yang mengandalkan Tuhan, yang bersandar hanya kepada Tuhan. Kita harus tetap berdoa, mencurahkan isi hati kita, mencurahkan segala persoalan-persoalan kita, pergumulan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, dan kecemasan kita. Apalagi dalam situasi yang kita hadapi sekarang ini, maunya cepat berakhir. Tetapi yang jelas, apabila kita setia, apabila kita disiplin, apabila kita patuh untuk memutuskan mata rantai pandemik COVID-19 ini, dengan apa yang diaturkan oleh pemerintah untuk kesehatan kita bersama, yang jelas dikatakan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Apa yang kita doakan harus kita lakukan. Apa yang kita doakan harus kita kerjakan. Dan apa yang kita kerjakan harus kita doakan supaya hal itu terwujud. Bagaimana Tuhan menjawab doa kita apabila kita tidak komen? Bagaimana Tuhan menjawab doa kita jika kita tidak konsisten? Bagaimana Tuhan menjawab doa kita kalau kita tidak konsekuen melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada kita? Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Itu kalau kita baca dalam Amsal 13 ayat 13 sampai 14. Dalam minggu Rogate ini, mari kita tetap tekun hidup di dalam doa, bahwa dalam setiap doa ada jawaban Tuhan, agar keluarga, masyarakat, bangsa dan dunia ini diberkati dan disertai Tuhan. Doa kita
supaya semua pergumulan yang kita hadapi saat ini dapat berakhir sesuai dengan waktu Tuhan. Melalui doa kita adalah jawaban atas segala perkara mujizat kuasa Allah terjadi. Perjuangkan kehadapan Allah melalui doa, Tuhan pasti akan menjawab kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi atas firman-Mu yang menyapa kami, yang mengajak kami dalam Minggu Rogate ini supaya tetap berdoa, mensyukuri segala berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kami hadapi pada saat ini, kami mau berdoa supaya virus corona yang kami hadapi pada saat ini cepat berlalu dari tengah-tengah kehidupan kami. Inilah permohonan kami kepadamu Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan ketika ada 2-3 orang berkumpul kepadamu meminta bermohon kepadamu, Tuhan akan mengabulkan doa-doa orang yang percaya kepadamu. Bapa yang baik, kuatkan jemaat-Mu di dalam kehidupan yang kami lalui pada saat ini supaya mereka dapat memenangkan segala persoalan-persoalan yang kami hadapi pada saat ini. Tuhan yang meneguhkan iman kami pribadi lepas pribadi. Engkau berkati jemaat-Mu dari masa anak-anak sampai lansia, dimanapun mereka pada saat ini Tuhan. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Dengarkanlah doa permohonan kami ini Bapa. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil menyampaikan persembahan kita. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia roh dan jiwaku semuanya, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Oras mahita saluhna. Shalom.